Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Pak Farid. Perkenalkan, nama saya Skawali dengan NIM 123106144 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Di sini saya akan menjawab daripada persoalan UAS yang telah Bapak berikan di forum MyParmat. Pertanyaan pertama adalah apa kesan dan pelajaran penting yang saudara dapatkan selama mengikuti pembelajaran mata kuliah? Menurut saya, hal yang paling berkesan dari perkuliahan di mata kuliah Bapak itu adalah bagaimana Bapak menceritakan pengalaman Bapak ketika eh, mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk mencari ilmu. Yang dimana tentu hal ini menginspirasi saya untuk mencari ilmu dimanapun saya berada. Saya sangat kagum dengan Bapak yang mampu em, belajar dan juga mengajari orang-orang baru. Misalnya orang baru yang tak dikenal ataupun dengan orang yang bisa dianggap ateis. Dibuat motivasi untuk mereka itu beragama. Lalu pertanyaan kedua, topik atau pembahasan apa yang paling penting menurut saudara dan perkuliahan selama satu semester dan apa referensinya bagi kehidupan Anda jalani saat ini? Apabila saya boleh memilih satu, saya akan memilih materi pembelajaran kehidupan setelah kematian. Yang dimana tentu ini menjadi pengingat saya untuk selalu ingat kalau misalnya manusia semua akan mati dan kemudian akan dibangkitkan di sebuah alam yang baru. Yang dimana tentu ini jadi saya menjadi lebih aware dan juga semakin banyak meningkatkan ibadah ataupun memperbanyak lagi ibadah yang sunnah ataupun eh, ibadah lain yang memiliki pahala. Lalu pertanyaan ketiga, topik atau pembahasan apa yang paling tidak penting dan paling tidak relevan menurut saudara dan bukan sama sini? Kalau menurut saya tidak menemukan sedikit pun ketidakrelevansian materi Bapak dan kehidupan saya. Yang dimana tentu ilmu agama mungkin kini menjadi suatu hal yang penting bahkan wajib untuk setiap muslim miliki. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa aja tersesat dalam kehidupan kita. Dan juga ini mengingat saya ini mungkin agak jarang kali ya Pak, mengikuti sebuah pengajian. Jadi saya butuh banget materi pelajaran agama dari Bapak. Lalu pertanyaan keempat, menurut saudara apa alasan utama kita untuk melaksanakan puasa dalam ajaran agama Islam, Protestan, Hindu, dan apa dasarnya di dalam kitab suci? Serta apa pesan sosial sekaligus pesan ekologis daripada puasa yang ada di dalam setiap ajaran agama? Baik, kalau misalnya merujuk kepada agama Islam, Islam selalu mengajarkan tentang kita yang selalu berpeduli dan juga memiliki rasa tenggang rasa dengan banyak orang. Dan gimana kalau misalnya kita puasa, kita akan menjadi paham dan juga merasakan daripada penderitaan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Jadi secara tidak langsung membujuk kita untuk selalu membantu mereka yang membutuhkan, misalnya memberi sedekah, memberi bantuan makanan, dan lain sebagainya. Kalau di Protestan sendiri ada sebuah ayat yang ada di Alkitab yang mengajarkan kalau misalnya ada tiga kewajiban khusus bagi seorang Kristen, yaitu bersedekah, ada di kitab Mat 6 ayat 1 sampai 4, lalu ada berdoa, kitab Matthew 6 ayat 5 sampai 6 dan juga berpuasa. Kitab Matthew ayat 16 sampai 18. Lalu juga di agama Hindu itu manusia diajarkan untuk selalu menyucikan diri dengan cara tidak makan. Terlebih lagi ini ada diajarnya pada hari Nyepi. Orang Hindu diajarkan untuk selalu menahan diri dari segala hawa nafsu dan juga segala keburukan yang ada di dalam dirinya. Jadi emang pesan utama dari kita melaksanakan puasa adalah bagaimana kita selalu meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Dan juga kalau misalnya dilihat dari sisi ekologis, saya sedikit merujuk daripada pembelajaran Bapak yang pernah Bapak berikan, yaitu bagaimana kita selalu ingat kalau misalnya kita hidup dan juga dapat bertahan hidup di dunia ini semua karena alam. Yang dimana alam membutuhkan segala kebutuhan kita untuk makan, minum, dan juga lain sebagainya. Apabila kita tidak dapat mempertahankan daripada keaslian ekologi tersebut, maka kehidupan manusia
sampai saat ini mungkin saja tidak ada. Manusia tidak akan mendapatkan makanan apabila pohon telah dimusnahkan, yang dimana akan berdampak pada hewan-hewan yang tidak dapat berkembang biak ataupun ada untuk menyediakan daging-daging. Jadi kita akan selalu paham bagaimana alam itu sangat memiliki timbal balik yang begitu besar dengan kehidupan manusia. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan perintah untuk berderma di kitab suci agama Kristen dan Hindu. Lalu kaitkan ajaran berderma tersebut dengan rasa keberhutang dengan orang lain. Mungkin saya akan memulainya dari ajaran agama Islam dari dahulu. Jadi kalau di Islam saya ingat sekali kalau kita diajarkan untuk zakat yang dimana zakat memiliki pesan utama untuk kita menghancurkan daripada dinding-dinding keegoisan dan juga dinding-dinding keserakahan yang mencegah kita untuk berlaku baik kepada orang lain. Nah, jadi hal ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita kalau misalnya kita ini juga hidup berdampingan dengan orang banyak. Jadi kita perlu sekali untuk meluluhkan daripada rasa keegoisan kita. Lalu ajaran berderma di agama Kristen itu ada banyak. Di antaranya ada Korintus ayat 7 yang mengajarkan tentang pemberian yang dilakukan secara sukacita. Lalu ada Melaiki yang mengajarkan kalau misalnya gereja wajib memberikan 10% dari pendapatannya untuk mereka yang membutuhkan. Ketaatan kalau misalnya segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan juga Matius ayat 1-4 yang mengajarkan eh, agama Kristen itu bersedekah harus dilakukan dengan cara tidak mencolok agar hanya Tuhan yang mengetahuinya. Nah, kalau misalnya di agama Kristen, menurut saya ini agak sedikit berkaitan dengan yang ada di ajaran agama Islam, yang dimana tentu sebuah bersedekah itu memerlukan rasa keikhlasan tanpa pamrih. Jangan kita bersedekah tapi ada sebuah maksud lain di dalamnya. Lalu juga persepuluhan mungkin ada berkaitannya dengan pihak masjid yang mengadakan sebuah acara zakat atau enggak acara sodakohan. Dan juga terakhir bagaimana agama Kristen juga mengajarkan kalau misalnya kita bersedekah itu tidaklah tidaklah boleh ria ataupun sombong. Jadi kita bersedekah hanya mengharapkan hanya Tuhan yang tahu dan juga hanya Tuhan yang mengetahui pahala yang kita dapat dari bersedekah tersebut. Nah, kalau misalnya di Hindu itu ada ajaran Krishna yang mengajarkan tulus hati tanpa mengharapkan imbalan, berarti tadi hampir sama. Lalu ada karuna, rasa belas kasih dan empati terhadap penderitaan orang lain. Dan juga seva, ada pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain. Ya, kalau menurut saya karuna ini menjadi sebuah titik penting yang dimana memang kita bersedekah berarti kita merasakan daripada penderitaan orang lain. Kalau misalnya dia mungkin sehariannya susah hanya untuk sesuap nasi untuk keluarganya. Jadi bersedekah itu sangat penting untuk membantu mereka yang sedang dalam penderitaan. Dan apabila dikaitkan dengan keberhutangan kita dengan orang lain, menurut saya ini akan sama halnya dengan manusia sebagai hakikatnya sebagai seorang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Di mana bisa saja orang-orang yang ada di bawah kita itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita di bagian atas atau enggak bagian tengah. Jadi kita tidak selalu melupakan daripada jasa-jasa mereka. Misalnya tukang parkir yang bisa membantu kita dalam eh, pengendara, misalnya mobil mau parkir, jadi dimudahkan. Lalu juga petani, petani kan bisa dikatakan beberapa, tidak semua, tapi eh, punya stigma yang memiliki kalangan bawah. Jadi sebutir nasi yang kita makan itu berasal dari kalangan bawah ini, yang dimana mereka mungkin butuh kesejahteraan yang lebih. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Anda dengan fenomena child free di dunia? Sebenarnya saya ada dua pandangan akan hal ini. Yang pertama, eh, child di Islam itu tidak ada ayat ataupun hadis yang menganjurkan untuk menikah dan juga memiliki anak. Di sini mencantumkan situs dari internet yang memang tidak ada hukum tersebut. Namun juga tetapi Al-Quran menganjurkan kalau misalnya sebagai manusia itu haruslah memiliki keturunan-keturunan yang
yang dijadikan seorang pemimpin untuk generasi selanjutnya. Yang dimana tentu ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup seorang kelompok manusia. Jadi mungkin bisa saja child free ini sah-sah saja. Terlebih lagi itu kan sebuah hak dan juga pilihan seorang pasangan. Jadi mereka hanya menikah tapi hanya untuk mencintai. Tapi mungkin ada beberapa kendala yang mengharuskan mereka tidak memiliki anak. Lalu pandangan saya yang kedua, mungkin saja child free ini menjadi sebuah disaster ataupun sebuah apa ya? Jadi sebuah ancaman gitu terhadap sebuah populasi. Kita tahu kalau misalnya di Jepang itu ada masalah populasi yang dimana mereka itu kekurangan generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan negaranya. Nah, tentu hal ini menjadi sebuah ancaman besar bagi sebuah negara untuk tidak memiliki anak-anak yang akan melanjutkan generasi penerus mereka. Jadi memang mungkin di sisi lain child free itu boleh karena kan memang pilihan, namun di sisi lain apabila berlebihan, hal itu akan berdampak sebuah keruntuhan daripada generasi di sebuah negara. Jadi menurut saya child free itu sebuah kepilihan, namun dia harus mengetahui daripada konsekuensi yang harus dihadapi. Baik, dan pertanyaan terakhir adalah apa kritik dan saran Anda untuk mengevaluasi perkuliahan selanjutnya? Kalau menurut saya sih Pak, saya tidak memiliki kritik yang begitu besar, namun saya cuma berharap Bapak bisa meningkatkan daripada kualitas pengajaran Bapak ketika mata kuliahan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.